Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Yang saya hormati Ibu Rizky Amelia Furqan, SSMAR, selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 612, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kenalkan nama saya Muhammad Nasirudin Faruqi dengan NIM 044697 Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Nama COVID-19 atau coronavirus berasal dari bahasa Latin, yaitu corona yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion atau bentuk infeksi pada virus dalam Microsoft Electron yang memproyeksikan pinggiran permukaan virus yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau korona matahari. Morfologi ini ditetapkan oleh Web-Romer penjualan protein permukaan virus yang menentukan tropisme inap. Virus corona sendiri termasuk dalam kelompok besar virus yang menyebabkan penyakit di hewan dan manusia. Beberapa penyakit pada manusia yang ditimbulkan dari keluarga coronavirus adalah salesma, MERS, SARS, dan penyakit yang dinyatakan pandemi tertanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, yaitu coronavirus disease 19 atau COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO menyebutkan ditemukannya kasus kategori pneumonia yang belum diketahui penyebabnya di Wuhan, China. Hari ke hari, jumlah kasus meningkat hingga adanya laporan kematian. Hingga akhirnya WHO menetapkan kasus ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di tanggal 12 Februari 2020, nama COVID-19 resmi digunakan untuk penyakit baru ini dengan virus penyebabnya yang disebut dengan SARS-CoV-2. Varian virus corona. WHO mengklasifikasikan varian virus SARS-CoV-2 menjadi dua kelas, yaitu yang pertama, varian of interest atau FOI, yaitu perubahan genetik yang diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus seperti kemampuan penularan atau pengaruhnya terhadap keparahan penyakit, sistem kekebalan tubuh atau respon terhadap terapi, dan teridentifikasi telah menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang menunjukkan peningkatan transmisi lokal atau jumlah kluster COVID-19 secara signifikan di berbagai negara, dan menimbulkan dampak epidemiologis terhadap kesehatan global. Yang kedua adalah varian of concern atau FOC. Varian SARS-CoV-2 yang memenuhi kriteria FOI dapat dan setelahnya melalui beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan satu atau lebih perubahan kesehatan global seperti berikut. Ada peningkatan kemampuan penularan atau transmissibility atau perubahan data epidemiologi COVID-19 atau peningkatan virulensi atau perubahan gambaran klinis penyakit atau penurunan efektivitas langkah pengendalian kesehatan masyarakat atau public health and social measures dan kemampuan diagnostik, terapi, dan vaksin yang tersedia. Varian virus corona yang ada di dunia, yang pertama dari Inggris yang disebut dengan Alpha, dari Afrika Selatan disebut dengan Beta, dari Brazil disebut dengan Gamma dan Zeta, dari India disebut dengan Delta dan Kappa, dan dari Amerika Serikat disebut dengan Epsilon dan Iota, yang terakhir dari Filipina disebut dengan Theta. Tingkat kematian akibat virus SARS-CoV-2. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi hingga 6 November 2022 adalah 6.525.120 orang, dengan jumlah kematian 198.871 jiwa. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Penderita COVID-19 sendiri dengan gejala berat dapat mengalami demam tinggi,
batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada tiga gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga ada sesak nafas. Dan ada beberapa gejala lainnya yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama ada diare, kedua ada sakit kepala, yang ketiga ada hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang keempat ada hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan yang kelima muncul ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu dua hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen dengan atau tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Cara mendeteksi COVID-19. Saat ini ada 3 jenis pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya SARS-CoV-2, yaitu yang pertama ada Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. RT-PCR yaitu adalah pemeriksaan yang merupakan gold standar atau pemeriksaan standar untuk menegakkan kasus COVID-19. Sampel dia sampel sampel diambil dari usap nasofaring. Selanjutnya, materi genetik yang terdeteksi pada sampel akan dicocokkan dengan materi genetik virus COVID-19 yang telah diketahui sebelumnya. Value menunjukkan kemampuan virus menimbulkan infeksi. Nilai ini diperoleh dari jumlah titik-titik atau sinyal fluorens yang ditangkap oleh detektor sepanjang proses amplifikasi atau proses perbanyakan materi genetik target. Proses amplifikasi ini terjadi sebanyak 40 siklus dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ada rapid test antigen. Rapid test antigen adalah pemeriksaan yang mendeteksi material virus. Pemeriksaan ini menggunakan bahan sampel dari usap nasofaring, lalu sampel tersebut dimasukkan ke dalam kit yang mengandung antibodi. Bila terdapat material virus COVID-19 pada sampel, antibodi antibodi dalam kit akan mengikat material tersebut dan ditandakan dengan munculnya garis merah pada kit sejajar dengan huruf T. Yang ketiga, ada rapid test antibody. Rapid test antibody merupakan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi antibody yang dapat dideteksi mulai hari ke-7 setelah terjadinya infeksi. Pemeriksaan ini menggunakan darah sebagai spesimen. Rapid test tidak digunakan untuk menggunakan diagnosis COVID-19, namun dapat digunakan pada proses penapisan atau screening pada populasi spesifik atau situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan, dan serta untuk penguatan pelacakan kontak. Rapid test yang menunjukkan hasil reaktif harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebelum menyatakan seseorang positif COVID-19. Cara mencegah COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif, seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air atau sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah apabila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk ataupun bersin. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus yang tinggi. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Dan yang terakhir, menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air putih dengan jumlah yang cukup, dan istirahat yang cukup dapat juga membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari virus COVID-19. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada atas kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.